Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menyesuaikan pengaturan layar utama pada Samsung Galaxy Z Flip 7. Untuk melakukannya, masuk ke pengaturan. Sekarang di pengaturan akan ada beberapa hal setelah Anda masuk ke pengaturan tampilan. Anda akan memiliki mode terang atau gelap. Anda dapat beralih di antara keduanya. Ngomong-ngomong, mode gelap tidak hanya lebih nyaman untuk Anda, terutama di malam hari, tetapi juga menghemat baterai karena menggunakan daya yang lebih sedikit. Sekarang, untuk pengaturan mode gelap, Anda juga bisa mengaturnya agar aktif sesuai jadwal. Itu berarti Anda dapat mengaturnya dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi, dari matahari terbenam hingga matahari terbit akan menggunakan mode gelap, dan dari matahari terbit hingga matahari terbenam akan menggunakan mode terang. Dengan jadwal khusus, Anda bisa mengaturnya sesuai jadwal yang Anda inginkan. Saya akan menonaktifkan jadwalnya. Mari kita lanjut ke pengaturan kecerahan. Anda dapat mengubah kecerahan layar utama di sini hingga ke opsi paling atas yang sebenarnya akan menampilkan warna merah, artinya sangat terang dan tidak benar-benar aman untuk mata Anda, tetapi mungkin berguna saat di bawah sinar matahari penuh di mana Anda tidak akan bisa melihat apapun jika layar Anda diatur seperti itu, misalnya. Jadi, silakan atur sesuai keinginan Anda. Kecerahan adaptif juga bisa diaktifkan, jadi itu juga keren. Anda juga bisa menonaktifkannya dan mengaktifkan kecerahan ekstra, itu akan meningkatkan kecerahan maksimum. Dan sekarang saat di tengah saja, mata saya sudah mulai sakit. Jika saya atur ke paling tinggi, maka akan sangat-sangat terang. Anda bisa lihat bahwa ini sangat-sangat terang. Jadi ya, Anda bisa mengaturnya sesuka Anda. Lalu, kelancaran gerakan bisa diatur ke adaptif atau standar. Mode adaptif bisa membuat ponsel Anda berjalan di 120 Hz, yang berarti tampilan akan lebih mulus di bagian-bagian yang memang membutuhkannya. Tapi saat tidak ada yang bergerak, akan turun ke 60 Hz. Mode standar selalu di 60 Hz, yang mungkin terlihat agak kaku jika Anda peduli dengan Hertz atau refresh rate, tapi bisa menghemat baterai. Jadi silakan pilih mana saja yang Anda suka. Kembali dan cari fitur Eye Comfort Shield. Anda bisa mengaktifkannya. Anda bisa melihat layarnya menjadi agak oranye. Anda juga bisa mengubahnya ke mode adaptif atau custom. Mode custom bisa diatur sesuai jadwal dan Anda bisa mengatur suhu warna sendiri. Sekarang Anda bisa melihat seberapa oranye warnanya. Saya akan menonaktifkannya dan, ya, omong-omong, Anda bisa membiarkannya tetap aktif dan mengaktifkan Enhanced Comfort yang akan menyesuaikan nada warna dan kontras agar lebih nyaman dilihat di malam hari. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan Adaptive Color Tone. Jika diaktifkan, fitur ini akan menggunakan kamera untuk mendeteksi cahaya sekitar di lingkungan Anda, sehingga warna di ponsel Anda terlihat lebih alami sesuai dengan lingkungan tersebut. Sekarang, mari kita masuk ke mode layar. Anda bisa mengaturnya ke mode vivid atau natural. Saya lebih suka menggunakan mode vivid. Anda juga bisa mengubah white balance menjadi lebih dingin atau lebih hangat, tapi untuk itu Anda harus menonaktifkan Adaptive Color Tone. Anda juga bisa masuk ke pengaturan lanjutan untuk mengubahnya secara manual, seperti untuk warna merah, hijau, dan biru. Lalu ada juga pengaturan seperti ukuran dan gaya font yang memungkinkan Anda mengubah gaya font ke font bawaan Samsung atau apapun yang Anda suka. Anda juga bisa mengunduh font, mengaktifkan font tebal, dan mengubah ukuran font. Dan saya akan kembali. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu zoom layar. Anda juga bisa memperbesar tampilan di sini. Lalu ada juga pengaturan camera cutout, di mana Anda bisa memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan kamera cutout di berbagai aplikasi. Jadi saya mungkin akan mengaturnya di dalam pengaturan agar Anda bisa melihatnya karena untuk setiap aplikasi bisa diatur berbeda-beda. Saya akan mencoba mengaturnya untuk pengaturan jika memang ada opsinya, meskipun saya rasa tidak ada opsi untuk pengaturan. Jadi saya sebagai gantinya, saya akan coba ke misalnya aplikasi jam. Mari kita sembunyikan potongan kamera, dan sekarang Anda akan melihat saya punya potongan kamera. Tapi begitu saya masuk ke aplikasi jam yang ada di sini, Anda bisa lihat potongan kamera itu agak tersembunyi.
Dan kadang-kadang ini berguna jika sebuah aplikasi ditampilkan secara tidak benar atau jika Anda memang tidak suka dengan potongan kamera tersebut. Sekarang ke pengaturan waktu layar mati. Anda bisa mengaturnya ke 15 detik, 30 detik, 152, 125, atau 10 menit. Dan ini pada dasarnya adalah waktu tidak aktif, setelah itu layar akan mati. Lalu ada fitur tetap nyala saat dilihat. Setelah diaktifkan, fitur ini akan menggunakan kamera depan untuk memeriksa apakah Anda sedang melihat layar. Jadi layar tidak akan mati meskipun Anda tidak aktif selama misalnya 5 menit, asalkan Anda masih melihat ke layar. Sekarang ke mode mudah. Mode mudah adalah mode yang membuat teks di layar menjadi lebih besar, semua item juga lebih besar dan lebih mudah digunakan. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkannya, tapi saya tidak akan melakukannya sekarang. Lalu ada Edge Panels, yaitu panel di sini yang bisa Anda geser ke tengah untuk melihat beberapa aksi keren di sini. Dan sekarang Navigation Bar, Anda bisa mengaturnya ke tombol atau gesture geser. Saya pribadi lebih suka gesture geser. Anda bisa lihat cara kerjanya seperti itu, bukan berupa tombol. Sekarang masuk ke perlindungan sentuhan tidak sengaja. Jika Anda ingin melindungi ponsel dari sentuhan tidak sengaja saat berada di tempat gelap seperti saku atau tas. Sensitivitas sentuhan dan sangat berguna jika Anda menggunakan pelindung layar. Tapi ingat, sebaiknya Anda tidak menggunakan pelindung layar jika di layar utama, di layar lipat, jadi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Namun jika Anda menggunakannya di layar eksternal, Anda mungkin ingin mengaktifkannya. Lalu, informasi pengisian daya akan ditampilkan di layar Anda saat layar dalam keadaan mati. Dan screensaver juga bisa diatur. Itu hanya aktif ketika, misalnya, perangkat masuk ke mode tidur secara otomatis, bukan saat Anda menekan tombol untuk menidurkannya, dan saat sedang diisi daya, jadi cukup jarang terjadi. Tapi kalau Anda mau, saya bisa tunjukkan itu. Jadi saya akan masuk ke bagian warna di sini, lalu saya akan ubah waktu layar mati menjadi 15 detik, dan saya akan colokkan ponselnya, dan Anda akan melihatnya sebentar lagi. Dan saya kembali setelah beberapa saat. Anda bisa melihat bahwa warnanya sekarang sudah menyala. Dan itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat, semoga Anda belajar sesuatu dan bisa mengatur pengaturan layar utama Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.